Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah Statistika Matematika di pertemuan keempat kali ini. Nah, untuk materinya itu adalah distribusi bersyarat dan kebebasan stokastik. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kalian bisa baca. Nah, di sini setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna distribusi bersyarat untuk dua perubahan acak diskrit dan kontinu. Nah, jadi di sini maknanya apa sih distribusi bersyarat itu apa sih gitu. Oke, yang kedua itu menentukan fungsinya sendiri, fungsi peluang bersyarat maupun fungsi densitas bersyarat. Nah, ini dua istilah untuk membedakan yang namanya perubahan acak diskrit kita pakai fungsi peluang, ya. Kalau misalkan fungsi densitas ini istilah untuk yang perubahan acak kontinu. Oke. Yang ketiga, memeriksa apakah suatu fungsi bersyarat itu memenuhi sifat distribusi peluang ataupun sifat distribusi densitas. Jadi kita nanti bisa ngecek gitu ya, apakah nanti suatu fungsi itu atau suatu fungsi bersyarat itu memenuhi atau tidak gitu. Nah, yang keempat, menjelaskan mengenai konsep kebebasan stokastik. Bebas stokastik itu apa? Gitu. Nah, yang kelima, menguji gitu ya, apakah jika dua perubahan acak itu diketahui, nah kita bisa ngecek atau menguji apakah mereka itu saling bebas ataukah dia saling bergantung gitu ya. Oke, kita mulai di sini. Yang pertama mengenai distribusi bersyarat diskrit. Nah, kita bahas dulu dari teori paling umum mengenai teori peluang dulu gitu ya. Nah, di teori peluang, yang namanya peluang bersyarat untuk dua peristiwa, misalkan peristiwa A dan peristiwa B, itu dituliskannya seperti ini. Peluang peristiwa B dengan syarat peristiwa A adalah peluang peristiwa A dan B secara bersama-sama dibagi dengan peluang peristiwa A. Yang mana peluang peristiwa A ini karena dia sebagai penyebut, maka dia tidak boleh nol. Gitu ya. Oke. Nah, konsep ini kalau misalnya kita terapkan ke perubahan acak diskrit yang mana perubahan acaknya kan kita pakai X dan Y biasanya gitu ya. Nah, jadi peluangnya itu dituliskan menjadi seperti ini. Peluang kejadian Y dengan syarat X adalah peluang kejadian X dan Y secara bersama-sama dibagi dengan peluang kejadian X. Nah, kemudian kalau misalkan di peluang gabungan ya, fungsi peluang gabungan kan kita pakai notasinya seperti ini ya, Px, Y. Kemudian kita juga sudah mengenal yang namanya fungsi peluang marginal. Kalau X berarti kan Pxx, kalau Y berarti Pyy. Nah, jadi distribusi bersyarat ini kita tuliskan ulang sesuai definisi. Nah, ini ya. Jadi kalau pembaca diskrit, yang namanya peluang bersyarat, misalkan peluang X syarat Y, nah maka dia adalah peluang gabungan dibagi dengan peluang marginal dari Y. Nah, Y ini kita lihat dari sini ya. Jadi dia kalau misalkan syaratnya adalah Y, maka marginalnya Y. Jadi yang tidak boleh nol itu adalah kejadian atau peluang dari kejadian Y. Gitu. Nah, analogi yang sama kita bisa pakai untuk yang peluang kejadian Y syarat X. Nah, karena syarat X berarti kan dia dijadikan sebagai marginalnya di sini sebagai penyebut. Untuk bagian atas pembilangnya sama ya, peluang gabungan gitu. Nah, jadi ini sama. Jadi peluang marginal X itu dia tidak boleh 0. Oke, kita lanjut dulu ke sifat-sifatnya di sini. Nah, karena keduanya itu merupakan fungsi peluang, jadi sifat-sifat peluang itu tetap berlaku ya. Nah, jadi di sini yang pertama, yang namanya peluang itu tidak mungkin negatif ya, baik itu peluang X syarat Y maupun peluang Y syarat X, dia tidak mungkin negatif. Oke, kemudian
Penjumlahannya untuk semua nilai peluangnya itu ya, atau sigma, misalkan ini peluang X kan ya, meskipun kan dia syarat Y, tapi kan sebenarnya dia peluang X gitu. Nah, jadi sigmanya sigma X. Itu kalau di total kan 1. Itu juga misalkan peluang Y. Berarti sigma Y itu kalau di total harusnya 1 gitu ya. Sesuai dengan sifat-sifat peluang pada umumnya. Oke, kita coba bahas di sini yang pertama, contoh 1. Nah, diketahui fungsi peluang gabungan di sini Px, Y notasinya adalah X plus Y per 21, yang mana X-nya adalah 123 dan Y-nya adalah 12. Nah, dari sini kan kita bisa tahu ya, ini adalah perubahan acak diskrit, gitu ya. Oke, nah di sini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu peluang X syarat Y, yang kedua peluang Y syarat X, dan yang ketiga peluang X syarat Y. Mirip dengan yang pertama, tapi ini ya, Y-nya berbeda. Nah, ini kalau Y secara umum, kalau ini Y-nya 1 aja. Jadi nanti jawaban dari soal pertama kita bisa pakai ya untuk menjawab soal ketiga. Oke, atau yang pertama dulu berarti kan kita harus menghitung peluang X syarat Y. Nah, karena Y jadi syarat, di sini berarti kita ngitung marginal dari Y. Gitu ya. Notasinya PYY. Nah, ini sama seperti pertemuan kemarin gitu ya. Kita ngitung kalau peluang marginal berarti kalau di diskrit kan kita pakai sigma. Marginal Y berarti sigmanya sigma X. Gitu ya. Nah, di sini ya, tuliskanlah peluang gabungannya dulu. Nah, kita tuliskan di sini lalu kita hitung gitu ya. Nah, di sini jadi seperti ini kan kalau misalkan ini hitungnya gini ya, berarti ya X plus Y per 21. Ini kan kalau nulisnya karena biar gampang, jadi konstantanya kita sisihkan ya. Jadi 1 per 21 kita sisihkan, X plus Y-nya kita taruh di sampingnya. Nah, kemudian baru kita tuliskan di sini ya. 1/21 tetap, terus di sini kita hitung nih satu-satu ya, dari X-nya sebenarnya 1 sampai 3. Jadi 1 tambah Y gitu ya. Terus ditambah lagi 2, ditambah Y, tambah lagi dengan 3, tambah Y. Nah, dia tetap. Terus ini baru kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Y tambah Y adalah 3Y. Nah, lalu kita ke atas gitu ya, jadinya 6 tambah 3Y per 21 gitu ya, sama ya. Nah, jadi ini karena dia peluang kejadian Y, berarti kita tuliskan Y-nya. Itu ya, Y-nya 1 dan 2. Oke. Nah, jadi peluang kejadian bersyaratnya peluang X syarat Y, berarti tadi ya, peluang gabungan dibagikan peluang marginal dari Y. Nah, ini yang di soal tidak diketahui peluang gabungannya, peluang marginalnya yang kita hitung tadi, yang ini ya, di sini. Nah, ini karena sama-sama dibagi 21, bisa kita hilangkan, tersisalah bagian perbilangnya saja, X plus Y per 6 tambah 3Y. Nah, ini karena peluang X, ya, peluang kejadian X, berarti X-nya kita tuliskan di sini ya, batasnya. Oke, nah itu jawabannya. Terus yang soal kedua, ini peluang Y syarat X berarti kita mencari dulu marginal dari X. Nah, PXX gitu ya notasinya. Caranya sama, gitu. Jadi, sigma dari Y sebenarnya 1 sampai 2 untuk PX, Y. Itu ya, seperti ini. Lalu kita hitung sama seperti tadi, dapatlah seperti ini. Nah, jadi nilainya 2X plus 3 per 21 gitu ya. Nah, jadi ini ya peluang marginalnya. Jadi karena peluang kejadian X berarti X-nya kita tuliskan ya tadi ya. Jadi kalau misalkan mau menghitung peluang Y syarat X berarti tadi peluang gabungan dibagi dengan peluang marginal X. Nah, ini ya sama ya 21 tersisalah pembilang keduanya. Peluang kejadian Y berarti Y-nya kita tuliskan di sini. Nah, untuk soal ketiga tadi ya. Soal ketiga kita bisa pakai jawaban dari soal pertama ya, ini. Ini jawaban soal pertama tadi ya. Peluang Y syarat peluang X syarat Y. Nah,
Kalau misalkan Y-nya kita ganti 1, berarti ya udah gitu. Kita substitusi Y sama dengan 1. Jadi ini X plus Y, jadi X plus 1 di sini. Terus ini 6 plus 3Y. Nah, jadi 6 plus 3 kali 1 gitu. Udah dapatnya X plus 1 per 9. Peluang kejadian X, berarti X-nya kita tuliskan. Gitu ya. Nah, ini tambahan saja. Kalau misalkan kita mau periksa apakah dia memang fungsi distribusi peluang gitu ya. Tadi dia kan harusnya 1 gitu ya. Harusnya 1. Nah, jadi di sini misalkan fungsi peluang untuk kejadian X syarat Y ya kan ya. Nah, di sini kan berarti X-nya kita hitung sigmanya dari 1 sampai 3 gitu ya. Dari yang ini tadi kita peroleh tadi di soal pertama. Nah, ketika kita tuliskan ya sigmanya dari 1 sampai 3. Tuliskan di sini dapatlah 1 gitu ya, benar ya. Itu juga cara yang sama kalau misalnya fungsi peluang Y syarat X berarti Y-nya 1 sampai 2 gitu. Nah, ini jawaban di soal kedua tadi. Kita tuliskan ya dari Y sama dengan 1 sampai 2. Ternyata benar juga, hasilnya adalah 1 ya. Dilihat terbukti dia merupakan fungsi distribusi peluang. Oke, kita lanjut di sini. Materi kedua mengenai distribusi bersyarat kontinu. Nah, kalau tadi kan diskrit. Nah, untuk pembacak kontinu X dan Y, dia punya yang namanya fungsi densitas tadi ya, fungsi densitas gabungan. Nah, tulisnya F ya, kalau tadi P. Kalau kontinu kita pakai F, gitu. F, X, Y. Ya. Nah, ini sama ya, analoginya sama. Jadi, fungsi densitas atau untuk distribusi bersyarat kontinu, itu kan ya ketika kita bagi fungsi densitas gabungan dibagi dengan marginalnya. Ya, sama ya. Jadi gini, Fx syarat Y berarti kan Fx, Y gabungannya dibagi dengan marginal Y ya, sama ya. Nah, ini Y-nya jadi syarat, berarti Y-nya yang jadikan marginal. Dan marginal ini yang tidak boleh 0. Itu ya, ini sama ya. Fy syarat X ini jadi ke bawah sini, gitu ya. Dan dia yang tidak boleh 0. Nah, sifat-sifatnya sama. Hanya saja nanti kita analogikan kalau misalkan kontinu berarti kita tidak lagi pakai sigma, tapi kita pakai integral ya gitu. Jadi fungsi-fungsi yang dikatakan fungsi densitas gitu ya, haruslah berlaku tadi yang pertama yang namanya fungsi gitu ya, karena ini fungsinya fungsi densitas ya, bukan lagi fungsi peluang, untuk membedakan ya. Pokoknya kalau pembacaknya itu kontinu, kita bilangnya fungsi densitas. Nah, fungsi densitas itu tidak mungkin negatif gitu ya. Sama nih, Fx syarat Y maupun Fy syarat X ya tidak mungkin negatif. Terus juga sigmanya, integralnya ya, kalau kontinu ya kita pakai integral. Integralnya juga 1 gitu ya. Nah, Fx syarat Y, ya ingat ya, Fx syarat Y berarti X-nya, nah ini berarti dx. Jadi kalau Fy, dy, gitu ya. Oke, jadi ini berlaku untuk batas paling bawahnya min tak hingga sampai positif tak hingga. Oke, kita coba bahas di sini contoh 2. Nah, misalkan diketahui fungsi densitas gabungan. Itu misalkan kita punya Fx, Y adalah 4xy, yang mana x-nya itu dari 0 sampai 1 dan y-nya juga dari 0 sampai 1. Nah, dan nilai Fx, Y ini nilai fungsi densitasnya menjadi 0 kalau selain dari batas yang ini. Gitu ya. Nah, itu penting. Kita kasih keterangan gitu ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mencari fungsi bersyarat gitu ya, fungsi densitas bersyarat X ya, fungsi X syarat Y. Yang kedua adalah fungsi Y syarat X gitu ya.
Oke, ini karena X syarat Y berarti marginal Y tadi ya. Sama FYY berarti kita integralkanlah yang X saja. Gitu ya. Ingat lagi di pertemuan kemarin untuk menghitung marginal dari perubahan acak kontinu seperti ini ya. Jadi ini batasnya Y dan ini batasnya X, nah ini juga dx gitu ya. Karena marginal Y gitu. Jadi ini kita ambilnya yang punya X nih dari 0 sampai 1. Nah, ini fungsi densitas gabungan ya, 4xy ini yang ini. Oke, terus di sini karena yang kita integralkan itu hanya variabel X, jadi selain X itu kita anggap atau kita perlakukan seperti konstanta. Nah, jadi 4xy ini kalau kita hitung ya, gini, 0 sampai 1, dari 4xy dx, nah ini kan kita perlakukan 4 dan y-nya itu sebagai konstanta. Jadi 4y-nya kita bisa taruh di depan, ya, tidak usah diintegralkan, ya. Jadi kita hanya cukup integralkan x dx gitu. Nah, jadi ya udah di 4y-nya tetap, terus integral x dx kan jadinya adalah tengah x kuadrat gitu ya. Batasnya dari 0 sampai 1. Terus di 4y tetap, terus kita hitung dulu nih setengah, batas atasnya 1 berarti 1 kuadrat dikurangi dengan setengah dikali batas bawah begini ya, 0 kuadrat. Oke, kita dapat di sini 4y, ini jadi setengah kali 1 ya, setengah dikurang 0. Nah, kita dapatlah di sini 4y dikali setengah gitu ya, atau dapatnya 2y sama ya, 2y. Nah, karena ini fungsi marginal dari y atau fungsi y ya, gitu ya. Berarti batas y kita tuliskan tetap gitu. Nah, jadi di sini kalau mau menghitung fungsi densitas bersyarat untuk x syarat y, berarti kan tadi fungsi densitas gabungan dibagi dengan fungsi densitas marginal dari y yang kita peroleh tadi. Jadi 4xy dibagi dengan 2y. Nah, kita perolehlah di sini 2x itu ya, di y kan sama ya. Nah, 4 dibagi 2 dapatnya 2 di sini ya. Nah, jadi ini fungsi x berarti batas x tetap kita tuliskan. Nah, untuk soal kedua, kita menghitung fungsi y syarat x berarti kita mencari dulu marginal dari x sekarang. Fx, x gitu ya. Ini sama ya. Jadi seperti ini batasnya kebetulan sama ya untuk y ini ya. dy ya, berarti batas y. Y sama ya, 0 sampai 1 juga. Nah, jadi ini hasilnya sama ya. Kalau tadi kita perolehnya 2y, kalau ini kita perolehnya 2x jadinya gitu ya. Fx berarti batas x tetap ditulis. Nah, kemudian berarti fungsi densitas bersyarat, itu ya, Fy syarat x berarti fungsi densitas gabungan di bagian fungsi densitas marginal x gitu. Kita perolehlah 2y. Fungsi y berarti y-nya kita tuliskan batasnya tetap. Nah, untuk memastikan bahwa memang dia adalah fungsi densitas, gitu ya, kita bisa cek nih hasil tadi, baik 2x maupun 2y. Nah, kita hitung sekarang ininya ya, batasnya nih. Kan kita punya 2x, batasnya itu kan x-nya ini ya, dari 0 sampai 1. Nah, udah kita hitung lagi integralnya. X, untuk x ya, 0 sampai 1. Dan benar ya, hasilnya 1. Begitu juga untuk yang kedua ini ya. Ini. Nah, ini kan 2y, batasnya 0 sampai 1 untuk batas y. Berarti dy itu 0 sampai 1. Integral dari 2y ini adalah 1 gitu ya. Jadi kedua fungsi bersyarat ini benar merupakan fungsi densitas gitu. Oke, lanjut ke materi ketiga mengenai bebas stokastik. Nah, dua perubahan acak diskrit x dan y itu disebut bebas stokastik jika peluang gabungannya selalu sama dengan hasil kali peluang marginalnya. Nah, ini ya. Jadi istilahnya gitu. Bebas stokastik itu kalau fungsi peluang gabungannya itu
merupakan hasil kali peluang marginalnya. Nah, kalau dia tuliskan definisi berarti gini. Fungsi peluang gabungan itu adalah fungsi marginal yang dikalikan. Itu, dan ini harus berlaku untuk setiap pasangan X dan Y. Gitu ya. Nah, jadi hal ini tidak akan berlaku kalau misalkan ada satu pasangan yang tidak memenuhi. Nah, itu mengakibatkan X dan Y itu tidak bebas stokastik, atau berarti dia istilah lainnya adalah saling bergantung. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, langkah pemeriksaannya. Nah, yang pertama berarti tentu saja kita menentukan dulu fungsi peluang marginalnya ya. Kalau kita ngomongin diskrit dulu, berarti kan fungsi peluang gitu ya. Px, X maupun PYY-nya. Lalu kita hitunglah perkaliannya yang kedua ya. Lalu kita bandingkan berarti yang ketiga ini. Gabungannya sama nggak dengan ini tadi? Gitu ya, hasil kali marginalnya. Nah, oke. Kita coba bahas di contoh 3 di sini. Nah, fungsi peluang gabungan ya, misalkan diketahui fungsi peluang gabungan ini artinya diskrit ya, peluang diskrit. Gak usah nanya lagi, misalkan di soal tidak dieksplisitkan istilahnya diskrit, tapi kalau nyebutin fungsi peluang berarti kan dia diskrit. Apalagi diperkuat dengan kita lihat batas X maupun batas Y di sini ya. Nah, ini dicacah seperti ini ya. Berarti dia jelas diskrit. Nah, ini pertanyaannya selidiki. Apakah X dan Y itu bebas stokastik? Gitu. Nah, di sini kita lihat di penyelesaiannya. Nah, ini ya. Kita hitung dulu marginalnya ya, marginal X nih. Marginal X berarti sigmanya sigma Y gitu ya. Dan ini peluang gabungannya ya, yang ini tadi. Oke. Kita hitung Y-nya dari 0 sampai 3. Oke, ini ada per 72 berarti kan sama ya kayak tadi. Jadi 1 per 72-nya kita pisah gitu ya. Jadi ini ditulis ulang kan berarti jadi 1 per 21 dikali 72 ya, 72. 72 1 per 72 dikali X plus 2Y. Gitu. Nah, yang ini karena dia konstanta jadi bisa kita sisihkan gitu ya. Jadi kita hanya menulis ulang yang ini sebanyak sesuai sigmanya dari 0 sampai 3. Oke, nulis nih ya, X plus 2Y berarti X plus. Kalau Y-nya 0 berarti 2 kali 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, dan 2 kali 3, 6. Jika dihitung nih, X-nya kan ada 1, 2, 3, 4, jadi 4X. Nah, sedangkan yang tidak ada variabel X berarti kan 0, tambah 2, tambah 4, tambah 6, dapatnya 12. Nah, baru 1 per 72-nya kita kalikan lagi dengan yang tadi. Jadi gini ya. Atau kalau disederhanakan, ini kita bagi 4 ya. Bagi 4 berarti kan ini jadi X saja, ini jadi 12 bagi 4 kan dapatnya 3. 72 bagi 4 dapatnya 18. Gitu. Oke, kita udah punya fungsi peluang marginal X. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menghitung fungsi peluang marginal dari Y gitu ya. Ini sama nih. Caranya sama lah ya. Oke. Kalau tadi yang Y kita tuliskan satu, kalau yang sekarang X ya dari 0 sampai 3 juga. Y sama 1 per 72 disisihkan, kemudian di sini tuliskan nih X plus 2Y. Nah, X-nya dari 0, terus 1, 2, 3. 2Y tetap ya, berarti 2Y tambah 2Y tambah 2Y tambah 2Y dapatnya 8Y, terus kemudian ini 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3 dapatnya 6. Nah, ini kemudian kita bagi 2 saja ya, bagi 2. Jadi 8Y bagi 2 itu 4Y, 6 bagi 2 itu 3, 72 bagi 2 itu 36. Nah, baru kita
langkah berikutnya adalah kita uji kebebasannya, gitu ya. Uji kebebasannya. Ada dua cara sebenarnya. Tadi ya, kita bisa saja mengalihkan. Tadi ya, misalkan nih, kita punya fungsi pulang gabungannya kan ini. X plus 2Y per 72. Ya, ini fungsi pulang gabungan. Terus kita punya dua fungsi pulang marginal. Ini X, ini Y. Nah, ini bisa dikalikan, gitu ya. Mau dikalikan bisa. Kita bandingkan kemudian hasilnya dengan fungsi peluang gabungannya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pikir itu adalah terlalu rumit perhitungannya, kalian bisa pakai cara kedua, yaitu kalian ambil aja satu pasangan, gitu ya, yang membuktikan bahwa memang dia tidak bebas, gitu ya. Jadi ini cara kedua ini hanya akan bisa dipakai kalau kalian yakin sepertinya dia tidak bebas stokastik, gitu, atau saling bergantung jadinya ya. Nah, kita ambil satu saja. Jadi sebagai negasi kan kita cukup ambil satu yang membuktikan bahwa dia tidak bebas. Itu ya. Misalkan di sini kita ambillah pasangannya 0,0. Berarti kan peluang gabungannya kan berarti P 0,0 dapatnya 0 gitu ya. Nah, sedangkan marginal X-nya kalau X-nya 0 kan berarti dapatnya 1/6. Marginal Y-nya kalau Y-nya 0 kita dapatnya 1/12. Nah, sudah jelas di sini bahwa hasil kali marginalnya itu tidak 0 gitu ya. Sedangkan gabungannya kan tadi 0. Itu. Jadi ini jelas dia tidak sama, artinya dia tidak bebas, atau istilah lainnya berarti dia saling bergantung gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian bisa pahami yang bebas stokastik untuk diskrit, jadi kalau bebas stokastik kontinu sebenarnya konsepnya mirip gitu ya. Kalau tadi fungsi peluang, kalau ini fungsi densitas. Kalau tadi pakai P, kalau ini pakai F gitu ya. Nah, dan ini juga tetap ya sama untuk harus berlaku untuk semua pasangan pada daerahnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan persamaan itu tidak berlaku, berarti dia tidak bebas stokastik. Nah, langkah pemeriksaannya berarti sama juga ya. Langkah pemeriksaannya. Jadi yang pertama itu kita menghitung dulu densitas marginalnya, baik X maupun Y. Lalu kita hitung perkaliannya gimana. Kalau kita bandingkan yang ketika di sini dengan fungsi densitas gabungannya. Nah, di sini kita lihat ya di contoh 4. Misalkan di sini diketahui fungsi densitas gabungan. Nah, fx, y adalah x plus y. Nah, di sini X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1. Sama ya. Jadi, nilainya itu nilai atau fungsi densitas gabungannya itu adalah X plus Y kalau di batas ini. Sedangkan kalau tidak di batas itu, nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya, periksalah apakah X dan Y itu saling bebas stokastik. Oke, yang pertama tadi ya, berarti kita perlu menghitung marginal masing-masing, marginal X, marginal Y. Marginal X kita pakai DY, berarti batas Y. Marginal Y kita pakai DX, berarti batas X. Terus ini sama ya, ini fungsi densitas gabungannya ya, berarti ya. Nah, ini kita integralkan. Nah, gak usah bingung gitu ya, karena ini adalah marginal, dan ini kita hanya menghitung yang kita perlakukan sebagai variabel itu hanya Y. Jadi ini X ini perlakukanlah seperti konstanta. Gitu. Jadi X ini kalau diintegralkan terhadap Y, berarti kan jadinya XY.
Sedangkan Y kalau diintegralkan terhadap Y berarti setengah Y kuadrat. Gitu ya. Batasnya kemudian kita tuliskan di sini 0 sampai 1. Sama nih ya, kalau misalkan integral terhadap X berarti yang Y jadikan sebagai konstanta. Berarti Y diintegralkan terhadap X jadinya XY. Sedangkan X diintegralkan terhadap X jadinya setengah X kuadrat. Batasnya 0 sampai 1. Oke, dari sini kemudian kita hitung gitu ya. Ingat ya, berarti yang menghitungnya berarti dari batas atas dulu, baru dikurangi batas bawah gitu ya. Nah, ini kebetulan karena batas bawahnya kan 0 ya. Sebagai Y gitu ya. Ini kan Y tadi ya. Nah, jadi Y-nya yang kita ganti 0 dan 1. Nah, kalau 0 kan berarti di sini ya, dikali 0 berarti jelas 0. Nah, ada langsung di sini yang dikali 1 saja. X dikali 1 dapatnya X setengah Y kuadrat berarti setengah dikali 1 kuadrat ya, setengah gitu ya. Nah, jadi dapatlah X plus setengah. Karena dia fungsi densitas marginal X berarti batas X yang kita tuliskan. Oke. Kemudian di sini sama ya, ini juga nih. Karena batas bawahnya 0, berarti dia dikali 0 dikali 0, berarti nggak usah dihitung gitu ya, langsung aja. Berarti yang kita tuliskan di sini yang kali 1. Nah, setengah dikali 1 kuadrat ya setengah gitu ya. Terus Y dikali 1, berarti ya Y gitu ya. Nah, jadi karena ini fungsi densitas marginal Y, batas Y-nya kita tuliskan. Nah, lalu kita cek kebebasannya, kita uji kebebasannya gitu ya. Nah, ini bisa nih ya. Ini pakai cara pertama. Kita hitung, kita kali aja gitu ya. Fx dikali Fy. Kedua fungsi densitas marginal kita kalikan. Ini lebih gampang hitungnya ya. Jadi kita kalikan saja ke apa? X dikali Y, XY, X dikali setengah X ya, atau X per 2. Setengah dikali Y, setengah Y, atau Y per 2. Setengah dikali setengah, seperempat. Gitu. Nah, kita dapat ini ya, perkaliannya nih. Perkalian fungsi densitas marginal, sedangkan fungsi densitas gabungan. Tadi kan kita ketahui di soal itu ekspresi aja. Oh, jelas dia tidak sama dengan yang ini tadi ya. Berarti dia tidak bebas stokastik. Tuh. Oke, lanjut di sini. Materi berikutnya mengenai hubungan ya, hubungan distribusi bersyarat dengan kebebasan. Gitu ya. Kalau tadi kan hubungan antara marginal dengan kebebasan. Gitu ya. Kalau ini distribusi bersyarat. Apa hubungannya gitu. Nah, jadi kalau misalkan X dan Y itu bebas stokastik, maka distribusi bersyaratnya sama dengan distribusi marginalnya. Itu. Nah, jadi misalkan nih ya, untuk diskrit berarti fungsi distribusi peluang, fungsi bersyarat ya, untuk X syarat Y, gitu ya, itu sama dengan marginal X sendiri. Gitu ya. Nah, hal yang sama juga berlaku. Misalkan peluang Y syarat X itu berarti adalah sama dengan peluang marginal Y sendiri. Gitu. Kalau dia bebas stokastik gitu ya. Kalau dia bebas stokastik. Nah, untuk kasus kontinu berarti sama. Fungsi densitas marginal X ya, X syarat Y gitu ya, itu sama dengan fungsi densitas marginal X gitu ya. Dan fungsi densitas bersyarat Y syarat X sama dengan fungsi densitas marginal Y gitu.
Nah, itu kalau dia bebas stokastik. Nah, artinya di sini apa? Mengetahui nilai salah satu perubahan acak itu tidak mengubah distribusi perubahan acak lainnya, gitu ya. Kalau dia bebas stokastik kan berarti berapapun eh, nilai dari fungsi perubahan acak satunya itu tidak mengubah, gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau fungsi peluang bersyarat ya X syarat Y gitu ya, dia sama dengan fungsi marginal X-nya sendiri kan, berarti berapapun nilai dari Y-nya itu nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh gitu maksudnya. Nah di sini kalian bisa ngitung ya, kita pakai ya, silakan latihan gitu ya untuk eh, di buku sendiri, meskipun ini tidak dinilai gitu ya. Nanti kalau kalau untuk penilaian kan nanti sudah ada bagian tugas tersendiri ya, sudah Bapak share juga. Nah, dengan batas waktu yang sudah disampaikan di link gitu ya. Nah, jadi di sini untuk latihan mandiri ini silahkan belajar gitu ya, kerjakan di buku catatan masing-masing. Boleh bekerja sama dengan teman gitu ya, saling belajar, saling bertanya gitu kan. Nah, ini ada beberapa soal Bapak sediakan, silakan mandiri. Nanti kalau misalkan dari latihan mandiri ini ada yang kalian bingung atau kalian eh, ingin tanyakan gitu ya, nah, silahkan nanti tanya ke Bapak gitu ya. Baik lewat ketika kita ketemu nanti ataupun nanti bisa lewat link gitu atau misalkan lewat eh, komentar di YouTube juga boleh ya gitu ya. Nah ini ada 1, 2, 3, ada empat soal ya. Nah meskipun di sini sudah Bapak sediakan juga kunci ringkasnya gitu ya. Tapi kan kunci ringkas ini hanya untuk jawaban akhir gitu ya. Ini jawaban akhir nih 1, 2, 3, 4 untuk mengecek benar nggak jawaban kalian gitu. Kalau sama dengan kuncinya berarti benar. Nah, tapi yang perlu kalian uh, kuasai adalah prosesnya untuk memperoleh jawaban ini. Nah, itu yang harus kalian asah gitu ya. Jadi ini silahkan dikerjakan. Jadi ya, kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan bagus gitu ya. Sunnah saja hukumnya. Sedangkan tugas, nah itu hukumnya harus dikerjakan gitu ya kalau tugas, karena itu akan dinilai sesuai dengan batas waktu atau deadline-nya gitu ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk modul yang Bapak bahas ini sudah Bapak upload juga ya di Adlink. Jadi silahkan dibaca dan dilihat untuk soal dari latihan mandiri gitu ya. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.